Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus Jemaat Gereja Bethel Tabernakel, Yesus Alfa Omega, dimanapun Anda berada hari ini, saya berharap Anda tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin sharingkan satu kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan judul, apa kabarmu? Tetap berlatih kan di sana? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan buat kita semua. Dalam beberapa waktu, 2 minggu lebih kita tidak bisa berjumpa dalam ibadah dan lain sebagainya. Coba Anda jawab pertanyaan ini. Ketika nanti badai berlalu, ketika kemudian kita dapat bertemu kembali, ketika kita mulai dapat berjabat tangan kembali, ketika kita mulai duduk tidak usah merenggang 1 atau 2 meter, ketika kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa, coba Anda jawab pada diri Anda masing-masing, tempat mana yang paling Anda ingin kunjungi pertama kali? Tempat mana yang Anda paling rindukan? Atau kepada siapa Anda ingin berjumpa? Di tempat mana Anda ingin berkumpul atau menemuinya? Tempat yang pertama kali yang saudara rindukan, ya. Nah, saudara jawab saja itu sendiri ya. Nah, saudaraku, di dalam Alkitab ada 2 orang yang saling merindukan. Karena jarak waktu dan jarak tempat yang jauh, akhirnya mereka, saudaraku, berkirim kabar. Dan kirim kabar mereka tidak seperti kita bisa lewat WA, bisa lewat SMS, tetapi lewat surat. Saudara ingat beberapa tahun yang lalu sebelum kita semakin high dengan teknologi, kita pakai surat, ya, saudaraku, wesel pos dan lain sebagainya. Nah, pada zaman dulu, saudaraku, tidak ada JNE, Tiki, apa semua yang ringkas dan cepat, saudaraku. Tapi lewat surat yang tentu relatif lebih lama. Dan ini adalah salah satu contoh, saudaraku, bahwa mereka adalah 2 orang yang sangat akrab, ya, di mana mereka selalu bareng bersama-sama dalam perjalanan, dalam pelayanan, dan mereka tidak terpisahkan. Dan komunikasinya dalam jarak jauh tidak sama dengan kita. Dan mereka adalah bernama Paulus sebagai pembinanya, sebagai bapak rohaninya, dan Timotius sebagai anak rohaninya. Apa isi suratnya? Kita bisa lihat di dalam 1 dan 2 Timotius. Saudara nanti bisa baca di sana, itulah isi surat daripada Paulus. Nah, saudaraku, relasi Paulus, saudaraku, dan Timotius ini sangat akrab, ya. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama dan secara khusus Timotius banyak belajar dari Paulus bagaimana cara mewartakan Injil, dan bukan cuma itu, Timotius juga banyak belajar bagaimana menghadapi penderitaan-penderitaan yang harus dihadapi. Kalau kita baca, saya akan bacakan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang kedua berkata, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudaraku, dari tempat ini juga saya ingin mengatakan bahwa itu juga menjadi doa saya buat Bapak Ibu semua, supaya keadaan Bapak Ibu baik-baik saja, dan lebih daripada itu iman Anda tetap terpelihara, tetap sehat, tetap bertumbuh. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu supaya mereka tetap semangat, tidak kehilangan api, sehingga kalau suatu saat mereka bisa sekolah minggu lagi, kita bisa remaja, pemuda lagi, kaum ibu, kaum bapak, bahkan usia emas yang akan kita rencanakan ke depan, ibadah-ibadah, saudaraku, kita tidak kehilangan semangat, kita tidak merasa malas, dan kita tidak terlena dengan keadaan kita yang ada di rumah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Timotius ini adalah anak rohani. Bukan cuma anak rohani sebenarnya kalau kita melihat dari kisah hidupnya, tapi juga sebenarnya mereka adalah sahabat yang akrab, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada waktu Paulus meninggalkan Timotius di Efesus, saudaraku, jemaat di Efesus yang sudah dibuka oleh Paulus dan dilayani, ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Efesus adalah jemaat yang sedang mengalami pergumulan.
Apa pergumulannya? Pergumulannya adalah pengajaran-pengajaran palsu. Saudara bisa baca nanti 1 Timotius 4 ayat 6, pengajaran-pengajaran palsu, dan pada akhirnya banyak jemaat yang pada akhirnya meninggalkan iman mereka yang mula-mula. Dan disinilah saudaraku Paulus mulai mementori Timotius, memberikan kekuatan lewat suratnya saudaraku, karena pergumulan yang terjadi di jemaat yang kemudian dilayani oleh Timotius. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang sama juga saya ingin memberikan dan mengatakan itu kepada saudara. Saya bacakan dulu dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 ya. Paulus berkata, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudaraku, dalam perjalanan hidup iman kita, saya juga ingin mengatakan sama seperti Rasul Paulus bahwa saya berharap kita semua dalam keadaan ini, bahkan di tempat kita masing-masing, kita tetap menjadi orang yang berpegang dan terdidik pada ajaran-ajaran pokok yang memang kita sudah imani, yang kita sudah hidupi, yang kita sudah laksanakan dalam hidup kita, baik di masa senang walaupun di masa pergumulan sekalipun. Sebagai contoh, kita selalu merenungkan firman Tuhan. Dalam satu hari kita pasti ada merenungkan firman Tuhan. Sebagai contoh, pada waktu bangun kita mencari Tuhan, pada waktu sebelum tidur kita mencari Tuhan. Itu adalah asas-asas pokok saudaraku. Asas-asas pokok itu juga adalah bagaimana ketika kita mulai belajar mengasihi, mengampuni, berkorban dan lain sebagainya, memperhatikan, memberi. Di tempat kita yang terbatas pun jangan sampai kita melupakan itu. Dan ini juga pesan buat kita semua bahwa kita mengingat hal itu saudaraku di dalam pergumulan ini. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah latihan rohani. Latihan rohani yang bisa kita kerjakan di mana saja, termasuk ketika Bapak Ibu ada di rumah saat ini dengan kondisi-kondisi yang terbatas. Latihan rohani harus tetap kita kerjakan, baik secara pribadi saat teduh maupun kita bersama dengan keluarga. Ini saatnya kita bersama dengan keluarga. Pertanyaannya, saudara mau minta pertolongan sama siapa? Saudara minta bahwa ini semua cepat berlalu kepada siapa? Kalau Anda tahu hanya kepada Tuhan, ayo datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Kita melatih, ini kesempatan Tuhan melatih kita. Karena seringkali dalam keadaan aman, kita nyaris bisa memilih untuk tidak melakukannya. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti itu, saudaraku, coronavirus itu bisa menempel kapan saja dalam kehidupan kita, saudaraku. Begitu kita keluar rumah, kemungkinan fluktuasi itu bisa saja terjadi. Tetapi satu hal, saudaraku, kalau memang kita harus terpaksa, ada hal yang harus kita lakukan di luar, seperti kita harus belanja mungkin, atau membeli sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok kita. Ketika kita sudah berusaha dengan baik, selebihnya kita, saudaraku, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan. Kepada Allah yang demikian itulah, saudaraku, kita bersekutu. Ya, bukan saja karena kita membutuhkannya, tetapi memang ini merupakan bagian yang harus kita ingat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian di dalam Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga 12 sampai ke 16. Dan ini juga akan menjadi pesan saya buat Bapak Ibu semua jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini akan menjadi pesan Paulus kepada Timotius dan juga menjadi pesan saya, saudaraku, kepada saudara semua, bahwa di dalam pergumulan kita, bahwa di dalam pengiringan kita,
kepada Tuhan, kita mengalami banyak-banyak penderitaan. Mungkin bukan penganiayaan ya secara fisikis, tapi pada saat ini salah satunya saudaraku, kita sedang menghadapi sesuatu di mana kita menjadi terbatas ya. Tetapi Paulus tadi berkata kepada Timotius, latihlah dirimu untuk tetap beribadah. Dan memang dalam ibadah itu tidak mudah. Ada banyak hal saudaraku, tetapi ketika kita terus melatihnya, kita pasti bisa melewatinya. Dan Paulus berkata, berpegang pada kebenaran, apapun yang Anda lakukan hari ini di tempat yang terbatas, mari kita tetap berpegang kepada kebenaran, saudaraku yang dikasihi. Karena itu yang diajarkan kepada saudara selama ini. Bahkan di sini ada disinggung oleh Paulus, ingatlah bahwa dari kecil, ini bicara kalau pada konteks sekarang ini kita bicara pada anak-anak sekolah minggu. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Anak-anak sekolah minggu saudaraku sudah menghafal ayat hafalan, bahkan mungkin mereka lebih banyak hafal ayat hafalan daripada banyak orang tua, karena mereka diharuskan menghafal ayat hafalan supaya itu menjadi data dalam hidup mereka. Apa saudaraku, itu merupakan bagian database agar mereka juga bisa mempunyai data untuk bagaimana melatih ibadah dalam kehidupan mereka, dalam konteks apapun juga dalam kehidupan mereka. Dan Paulus berkata bahwa kitab suci itu memberikan hikmat dan pengertian. Pengertian, saudaraku, di dalam tempat yang terbatas, di sekolah yang terbatas, di tempat kerja yang terbatas, di ibadah yang terbatas, semua dilakukan di rumah, maka firman Tuhan itu tidak terbatas. Firman Tuhan berkata bahwa Dia memberikan hikmat dan pengertian. Ini yang keren. Hikmat dan pengertian itu apa? Saya sudah pernah menjelaskan bahwa hikmat itu adalah seni keterampilan yang dianugerahkan Tuhan untuk kita mengatasi pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Kasus demi kasus, model apapun pergumulan kita, maka hikmat Tuhan itu akan dikaruniakan, dan itu adalah seni untuk kita menanggulangi, menyelesaikan bagaimanapun dalam kehidupan kita. Dan Paulus berkata kita harus melatih terus ini, dan saya ingin juga mengatakan kepada saudara-saudara harus melatih terus, karena dimanapun kita berada, bahkan ketika kita di rumah, kita memerlukan hikmat dan pengertian. Dan di rumah kita pun Alkitab itu akan mengilhamkan, mengajar kita, bahkan ketika kita tidak bersama dengan banyak orang pun kita bisa merenungkan tentang kekurangan bahkan kesalahan kita. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pesan dan kerinduan saya buat saudara semua ya, bahwa tetaplah saudaraku latih beribadah di rumah saudara dengan cara apapun juga secara kreatif. Dan saya berharap kabar saudara baik-baik saja, dan kita tetap berdoa satu dengan yang lainnya. Tuhan akan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Indonesia, dan saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetap persiapkan hati dan pikiranmu, kita ini ada di masa prapaskah saudaraku. Di hari Minggu nanti, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya akan menyampaikan khotbah-khotbah tentang prapaskah yang harusnya saudara dengar di setiap minggu di bulan Maret ini. Tapi saya akan serikan setiap hari, mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat, bahkan hari kenaikan Yesus Kristus, bahkan kalau sampai Mei nanti hari kebangkitan kenaikan Yesus Kristus saudaraku. Dan itu memang durasinya agak panjang, jadi mungkin saya akan 2 kali upload saudara yang dikasih Tuhan, supaya mudah untuk saudara download. Tapi saya berharap saudara tetap dapat menikmati rema-rema tentang prapaskah, dan bersama dengan keluarga di rumah saudara merenungkan ini adalah masa-masa penderitaan Kristus. Kalau hari ini kau mengalami penderitaan, kau mengalami kesulitan, bahkan Indonesia, dunia mengalami kesulitan, ingatlah pada waktu-waktu seperti ini juga Yesus, lilin itu semakin meredup saudaraku, kejahatan semakin besar yang dihadapi, yang dilihat oleh Yesus di depan sana, tapi dia terus berjalan, tidak menghentikan langkahnya sampai nanti dia dijual juta. Saya berharap saudara tidak kehilangan renungan itu dalam hidup kita, dan saya akan terus menyalakan, mengobarkan itu dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Dan saya berharap saudara dan keluarga tetap menikmatinya setiap hari renungan itu, karena itu saya yakin sangat memberkati, menguatkan hidup kita. Demikianlah untuk siang hari ini, Tuhan memberkati kita semua. Amin.